Segala pujian, hormat hanya bagi Engkau Tuhan kami. Engkau yang layak menerima pujian, hormat, kemuliaan itu Tuhan. Kau satu-satunya Tuhan yang benar, yang layak disembah itu. Haleluya. Kami mengucap syukur, kami menjadi umat tebusan Engkau Tuhan. Yang Engkau layakkan untuk memuji, menyembah Engkau. Bukan kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena kasih karunia Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, membaca firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, baik yang menyampaikan firman-Mu dan yang mendengarkan firman-Mu, supaya sungguh hanya perkataan-Mu sajalah yang sampai kepada kami semua. Kami membuka hati kami lebar-lebar, agar setiap firman yang ditaburkan itu tumbuh di hati yang subur dan bertumbuh berbuah berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Hari ini saya diberi kepercayaan, harusnya Pak Kudus ya, tapi Pak Kudus berhalangan, dia meminta saya untuk menggantikan. Saya siapkan sedikit slide gitu ya, kita bisa lihat apa yang mau kita baca, kita dengar firman Tuhan pada hari ini. Topik kita tentang berjaga-jaga. Sebelumnya ada yang tahu hari ini hari apa? Ya hari Minggu jelas gitu ya. Tapi kalau hari dalam sejarah Alkitab ada yang tahu? Pentakosta, luar biasa. Saya nggak bawa coklat nanti ya lain kali ya. Jadi Pentakosta itu berapa hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus? 50 hari, Penta itu 5 gitu ya. Kalau 1,5 minggu yang lalu, itu kenaikan Tuhan Yesus itu 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit. Kemudian 10 hari setelah itu Pentakosta, yaitu hari Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya gitu ya. Jadi luar biasa kita mengalami itu gitu ya. Pendahulu-pendahulu kita mengalami itu dan kita pun juga mengalami itu juga sampai saat ini. Nah, kita mau lihat tentang berjaga-jaga. Kita sudah dari dulu gitu ya. Bahkan firman Tuhan sendiri mengatakan, pengejek-pengejek muncul, mereka mempertanyakan, kapan katanya Tuhan udah mau datang? Seperti biasa kok, kita tenang-tenang saja, damai-damai saja. Sepertinya itu udah nggak berlaku, nggak akan datang itu Tuhan. Mungkin ada yang bertanya-tanya seperti itu. Dan di Alkitab di 2 Petrus juga mengatakan seperti itu. Nah, kita mau lihat tentang berjaga-jaga. Oke. Kita lihat dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ke-11. Saya sudah siapkan semua ayatnya. Jadi kita baca bergantian. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 ini saya bacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu semua bacakan ayat yang kedua. Mungkin pas jemaat baca mungkin dibantu ya, soalnya kalau di Facebook nggak kedengaran pas jemaat yang baca gitu ya. Jadi mungkin dibantu ya, oke, biar yang menyaksikan di online juga bisa menikmati gitu ya. Oke, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 11, judulnya adalah berjaga-jagalah. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang.
Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Sama-sama. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan itu. Amin. Nah, bicara tentang hari Tuhan. Tadi pada pembacaan firman tadi, diambil dari Yoel pasal yang kedua. Di situ menggambarkan betapa dahsyatnya hari Tuhan itu. Gelap gulita terjadi, kehancuran di sana sini, ada darah bercucuran di mana-mana. Nah, sebelum sampai ke sana, kita perlu tahu apa itu sebenarnya hari Tuhan. Karena hari Tuhan itu banyak ditulis ya di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu ada puluhan banyak dituliskan perkataan hari Tuhan. Perjanjian Baru juga banyak dituliskan hari Tuhan. Nah, kita mau lihat apa yang dimaksud hari Tuhan itu gitu ya. Pada prinsipnya hari Tuhan itu adalah hari di mana Tuhan dia aktif campur tangan dan dia menyatakan kedaulatannya. Nah, hari Tuhan, hari miliknya Tuhan. Jadi kalau kita sering bilang, wah ini harinya saya. Wah itu artinya apapun yang saya lakukan saat itu berhasil, semuanya untuk saya lah seperti itu. Begitu juga harinya Tuhan itu hari miliknya Tuhan. Jadi Tuhan menyatakan kedaulatannya, dia menyatakan kebesarannya di situ, dia menyatakan kemuliaannya, dia campur tangan di situ, dia bertindak secara aktif. Itulah harinya Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari Perjanjian Lama, hari Tuhan itu pertama ada dikatakan ini ada di kitab Wahyu gitu ya. Itu hari ibadah Minggu. Ya sering kan kalau waktu sekolah Minggu itu kan lagunya apa? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Tuhan juga dikatakan ya. Itu memang hari ibadah Minggu sebenarnya. Nah itu ada ditulis di Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Nah mungkin kita pikir karena di kitab Wahyu gitu ya, kita pikir hari Tuhan di sini ini akhir zaman gitu ya. Tapi kalau dilihat dari bahasa aslinya gitu ya, ini dari bahasa Yunani, saya nggak bisa bahasa Yunani, saya nggak bisa tulisannya Kuriake Hemera gitu ya, nggak tahu pengucapannya seperti apa gitu ya, tapi kurang lebih seperti itu. Di sini dikatakan arti hari Tuhan yang di sini itu adalah hari Minggu, hari pertama. Ya, jadi kita beribadah pada hari Minggu. Harinya Tuhan juga dikatakan demikian. Itu hari pertama dari minggu. Hari setelah hari Sabat. Itu dikatakan hari Tuhan. Dan di Wahyu pasal yang pertama ini kan menceritakan awalnya bagaimana Yohanes dia mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos. Jadi dia mendapatkan penglihatan itu ketika pada hari Minggu, pada hari pertama minggu itu. Nah itu pertama, hari Tuhan di sini dikatakan adalah hari ibadah Minggu, hari Minggu. Ya. Nah, kemudian yang sering kita dengar yaitu yang berarti hari terakhir. Nah, itu bahasa Yunaninya ya, naskah Yunaninya seperti itu. Bacaannya saya nggak mau baca nanti takut salah gitu ya.
Saya belum belajar bahasa Yunani, suatu saat akan belajar bahasa Yunani. Amin. Kita semua juga perlu tahu ya, kita menggali firman Tuhan lebih dalam lagi kalau ke bahasa aslinya. Kadang-kadang saya kalau menggali sampai ke bahasa Inggrisnya saja gitu ya. Tapi lebih dalam lagi kalau kita bisa menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, akan lebih kaya lagi kita memahami firman Tuhan. Nah, hari terakhir ini juga terbagi beberapa juga. Gitu ya, disebut juga hari Tuhan. Nah, yang pertama, hari kedatangan Tuhan Yesus pertama kali. Jadi ketika dia datang ke bumi, dia lahir di muka bumi, itu disebut juga hari Tuhan. Di mana itu tertulis? Ada di Maleakhi pasal yang keempat ayat yang kelima. Di situ dinubuatkan gitu ya, dikatakan sesungguhnya aku Tuhan akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan ini digenapi ketika Tuhan Yesus datang. Sebelum Tuhan Yesus datang, siapa yang mendahului dia? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis inilah dia memiliki kuasa Elia, roh Elia yang memenuhi dia. Nah, di sini hari Tuhan yang dikatakan di sini dikatakan hari Tuhan juga. Yang besar dan dahsyat, dia mengutus Elia. Roh Elia itu turun atas Yohanes Pembaptis. Nah, itu pertama, hari kedatangan Tuhan yang pertama kali ketika dia hadir di muka bumi. Kemudian yang kedua, itu adalah hari penghukuman. Hari penghukuman dan penghakiman. Di perjanjian lama banyak dituliskan seperti ini. Hari Tuhan, bangsa Israel mengalami penghakiman dari Tuhan. Di Amos pasal yang kelima, itu jelas. Kalau kita baca ayat 18 sampai 27 kalau nggak salah. Yang saya ambil dari ayat yang ke-18 saja dikatakan, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Wow. Padahal kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan, ya kan? Kita menanti-nantikan hari Tuhan itu. Tapi di sini dikatakan, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu, dikatakan? Itu kegelapan, bukan terang. Artinya di sini, ini berlaku buat orang-orang yang akan mengalami penghakiman. Bagi orang di luar Kristus, hari Tuhan itu adalah hari yang ngeri, suatu kengerian. Karena penghakiman itu datang, penghukuman itu datang. Di Amos pasal 5 ayat 18, di Yoel tadi juga dikatakan demikian. Di banyak firman Tuhan, di Yesaya, hari Tuhan itu dahsyat, mengerikan bagi setiap orang yang di luar Kristus. Nah, kemudian yang terakhir itu hari kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ini banyak dituliskan ya di tadi yang kita baca, 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Nah, kedatangan Tuhan itu dikatakan seperti pencuri pada malam hari. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kalau lagi tidur gitu ya. Nggak ada yang tahu nanti malam nih pencuri akan datang. Dan pencurinya pun nggak ngasih tahu, nanti malam aku datang ya, aku mau nyuri gitu ya. Nggak, dia diam-diam datang. Dan firman Tuhan katakan, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri pada waktu malam. Dan nggak hanya pencuri, ada lagi dikatakan, nah pasal 1 Tesalonika 5 tadi ayat 3 dan 4 saya bacakan lagi. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga
Hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Dikatakan pertama, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Saya tidak pernah hamil, tidak pernah sakit bersalin. Makanya saya tanya istri saya kemarin. Ma, kalau sakit bersalin tuh gimana sih? Tahu nggak sih mama kapan dia datang? Awalnya dia bilang, tahu sakit, tapi kapan waktunya mulai sakit itu tahu nggak? Pastinya jamnya, menit keberapa, nggak tahu. Awalnya sakit biasa gitu ya, ibu yang mengandung pastilah nggak nyaman gitu ya. Nah tapi ketika mulai bersalin, mulai kontraksi awalnya gitu ya, mungkin 1 minggu sekali dulu, terus makin lama periodenya makin cepat. Nah di sini dibilang sakit bersalin ini juga kalau dalam bahasa Inggris dibilang itu sakit yang berulang-ulang. Periodenya, waktunya bisa diperkirakan. Tapi tepatnya kapan, tidak tahu. Tanda-tandanya ada. Biasa 9 bulan, 2 minggu gitu ya, itu hari lahirnya. Jadi pada waktu 8 bulan, ya mungkin tanda-tandanya belum kelihatan. Belum tahu gitu ya, tapi ketika mulai 9 bulan atau 9 bulan kurang, udah mulai ada tanda-tandanya. Udah mulai sakitnya itu. Dan firman Tuhan katakan, hari Tuhan itu datang seperti itu. Tanda-tandanya ada, tapi tepatnya kapan tidak ada yang tahu. Dan firman Tuhan juga tidak katakan demikian. Nah, dibilang pasti tidak akan luput. Semua akan mengalami harinya Tuhan itu. Gak bisa kita sembunyi. Gak bisa kita, gak mau ikut harinya Tuhan, enggak. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan juga seperti zaman Nuh. Ketika sebelum air bah datang, Tuhan sudah beritahukan kepada Nuh, persiapkan bikin bahtera. Dan Nuh persiapkan itu, Nuh tidak tahu kapan Tuhan turunkan air bah itu. Tapi dia siapkan, dia bikin bahtera, dia ajak anaknya, dia buat bahtera itu. Dan ketika bahtera itu selesai, waktunya Tuhan datang. Dan hanya yang di dalam kapal itulah yang diselamatkan. Yang di luar, mereka tidak tahu. Mereka hidup biasa-biasa aja. Mereka makan, minum, pesta, melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi ketika hari itu datang, tidak ada satupun yang terluput. Nuh pun tidak terluput, tapi dia ada di dalam bahtera. Dia mengalami juga air bah itu, tapi dia ada di dalam bahtera. Tapi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka mengalami kengerian. Mereka mengalami kedahsyatan Tuhan. Mungkin mereka awalnya, ya saya sering sampaikan semacam ilustrasi seperti itu. Ya, mungkin bukan ilustrasi, tapi keadaan saat itu, menggambarkan keadaan saat itu. Saat itu kan belum pernah hujan. Firman Tuhan bilang, belum pernah ada hujan. Nah, ketika Tuhan mulai buka cakrawala, dia buka sumber-sumber air, mulai hujan. Mungkin orang-orang saat itu senang. Apa ini? Kok hujan? Mungkin senang mandi hujan mungkin, lari ke sana, lari kemari. 1 jam, 2 jam senang. Setengah hari, 1 hari loh, kok nggak berhenti hujannya. Akhirnya mulai naik airnya. Kenapa ini? Besok nggak berhenti juga. Firman Tuhan katakan, hujannya berapa hari? 40 hari, 40 malam tidak berhenti. Hari ketiga air sudah mulai naik. Mereka sudah mulai panik. Mereka lihat bahtera Nuh, mereka coba kejar ke sana, nggak bisa. Mereka lihat bangunan yang tinggi, mereka coba naik. Ada pohon, mereka naik ke pohon. Hari kelima terus, hari ketujuh, minggu kedua masih naik terus airnya.
Apalagi pohon yang paling tinggi, dikejar, semua mengejar ke sana. Minggu ketiga, mungkin sudah tidak ada lagi yang tertutup, yang muncul di air. Semua mungkin sudah mulai tertutup. Hari ke-30, hari ke-40. Semuanya tidak ada yang lewat. Begitu dahsyat hari Tuhan itu. Tapi bagi anak-anak Tuhan, hari Tuhan itu hari kelepasan. Hari sukacita. Karena dia katakan dia akan datang kembali, dia akan menjemput kita. Dia naik ke surga, kita peringati 1,5 minggu yang lalu, dia menyediakan rumah bagi kita di sana. Dia menyediakan tempat buat kita. Tapi bagi orang-orang di luar Tuhan, hari Tuhan itu adalah hari yang dahsyat, hari yang ngeri. Nah, belakangan ini kita 1-2 tahun ke belakang, dunia mengalami keadaan yang luar biasa. Pandemi 2,5 tahun sekarang belum selesai, tapi bisa dianggap sudah selesai. Banyak yang mengaitkan ini juga, wah ini jangan-jangan udah waktunya ini, Tuhan sebentar lagi datang. Nah, tentang hari Tuhan itu sendiri, ingat firman Tuhan katakan, 1 hari Tuhan itu sama dengan 1000 tahun manusia. Hari terakhir, akhir zaman, itu merujuk pada masa. Jadi bukan hanya 1 hari. Karena sejak perjanjian baru dituliskan, itu sudah dimulai akhir zaman dikatakan. Jadi kalau saya bisa analogikan, misalnya sekarang hari Minggu. Hari Minggu ini mulai dari jam berapa? Dari mulai jam 00 tadi malam sampai jam 12 nanti malam. Tapi sudah dikatakan hari Minggu. Ya, jadi hari akhir zaman, hari Tuhan itu sudah dimulai. Jadi sejak dulu, sejak zaman Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, cuman dulu itu mungkin di awal-awal akhir zaman. Sekarang terus bergerak. Ya. Jadi mungkin dulu itu mulai jam 1 malam lah bisa dibilang kalau mulai hari Minggu itu. Nah, sekarang terus bergerak. Sama-sama di akhir zaman, di hari Tuhan. Tapi sekarang mungkin sudah dekat jam 12 malam. Tuhan tidak pernah terlambat, dia sudah tetapkan itu. Jadi wajar ya kalau orang nggak mengerti ini, dipikir hari Tuhan itu, akhir zaman itu ya hanya 1 hari atau 1 minggu misalnya. Sehingga dia bertanya-tanya, kapan katanya Tuhan mau datang? Katanya ini sudah hari terakhir, sudah akhir zaman, mana? Nggak datang-datang. Mungkin waktu itu belum jam 12 malam, masih mungkin jam 10 malam, kalau analoginya seperti itu, gitu ya. Nah, tapi makin ke sini, tanda-tandanya makin jelas. Sama seperti ibu yang sakit bersalin. Awalnya frekuensi kontraksinya lama. 1 minggu, mungkin 1 bulan, mungkin sudah ada gitu ya. Makin ke sini, makin dekat. 1 minggu, terus setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, dan setiap saat sampai lahir. Firman Tuhan seperti itu, pada akhir zaman, gempa bumi akan terjadi di mana-mana, peperangan terjadi di mana-mana. Saat ini peperangan Rusia-Ukraina belum selesai-selesai. Sudah beberapa bulan, bahkan akan membuka peperangan yang lebih besar. Kita tidak tahu. Beberapa waktu lalu, beberapa hari lalu, beberapa minggu lalu, FAO, Food Agriculture Organization dari PBB, mengumumkan kemungkinan dalam waktu dekat dunia akan mengalami krisis pangan. Pak Jokowi siap-siap, kemarin dia ada di NTT, dia tanam sorghum gitu ya, dia bilang untuk persiapan kita menghadapi masa sulit ini. Harga-harga pangan naik.
Ya, ibu-ibu pasti merasakan itu. Saya juga punya teman gitu ya, di Amerika juga sama. Harga alpukat katanya biasanya segini naik berkali-kali lipat. Dan FAO, PBB sudah mengumumkan itu. Kita nggak tahu. Dan saya lihat gitu ya, beberapa hamba Tuhan juga ada yang mungkin ya percaya atau tidak percaya gitu ya. Tentang COVID, ini saya pernah sampaikan juga ya di persekutuan atau di mana. COVID-19, itu kan dimulai kasus pertama itu kan bulan Desember ya tahun 2019 di Wuhan. Kemudian terus dia bermutasi, membentuk varian-varian yang banyak, ada alfa, beta, dan yang paling terkenal itu varian delta. Varian delta itu mulai ditemukan awal itu bulan November di India pada tahun 2020. 1 tahun kemudian, tahun 2020. Kemudian itu yang paling ganas. Setelah itu terus bermutasi virus corona ini. Sehingga muncullah yang terakhir virus Omikron. Omikron itu lebih ringan, tidak ganas, tapi penyebarannya sangat cepat. Ibu Flora, ya kan Bu Flora ya? Penyebarannya sangat cepat, itu muncul pertama kali tahun 2021 Desember. Saya ada catatannya gitu ya. Dia muncul di Afrika Selatan pada 24 November 2021. Kemudian dikonfirmasi pada 16 Desember 2021. Nah, ada hamba Tuhan yang mencoba menghubung-hubungkan itu. Mungkin dicocok logikan gitu ya, cocok logi istilahnya, atau konspirasi. COVID-19, C19. Ya. Ini nggak ada di firman Tuhan ya, tapi nggak apa-apa saya sampaikan aja, biar kita juga terbuka. Delta, D, munculnya tahun 2020, D20. Kemudian Omikron, munculnya tahun 2021, O21. Nah, ada hamba Tuhan bilang seperti ini. Kalau dalam huruf Romawi, kita tahu ya huruf Romawi, kalau V itu angka berapa itu? Angka 5 ya, huruf Romawi ya. Kalau I itu angka 1. Kalau X itu angka 10. Nah, kalau C itu angka berapa? Angka 100. Kalau L angka 50. Nah, kalau D itu angka 500. Terus kalau O itu enggak ada, ya kosong aja. Nah, kalau dilihat tadi, C19, ya, D20, O21, C itu 100, D itu 500, O itu kosong. Ya. Nah, 100 tambah 500 berapa? 600. Tambah kosong yang enggak ada 600. Oke, 600 sudah dapat 1. Kemudian C19 tahun 2019, D20, D21. Nah, 19 tambah 20 tambah 21 berapa? 60. 600 tadi terus 60. No, 6-nya mana? Kalau dia 666 katanya seperti itu ya. Nah, dia bilang gini, Omikron muncul 2021, tahun 2022 kita meningkat pesat gitu ya, penyebaran Omikron, tapi cepat juga turunnya. Dan mungkin sekarang udah selesai. Selesainya tahun 2022. 2022 kalau ditambahkan katanya, 2 tambah 0 tambah 2 tambah 2 berapa? 6. Kok cocok ya? 666. Ya itu cocok logi, tapi kita nggak ngelihat itu gitu ya, ini sebagai intermezzo aja. Tapi bisa jadi, kita nggak tahu. Hendaklah kita berhikmat kata Tuhan. 666, ada hubungannya. Nah kemudian, besok tanggal berapa? Tanggal 6, bulan 6,
tahun 2022. 6, 2022-nya, 222, 6 juga. Ya ada yang bilang, nah besok itu tanggal 6 Juni 2022, itu antikris akan dinyatakan. Wow. Kita nggak tahu, tapi firman Tuhan ada, antikris akan menyatakan dirinya. Dia tadinya sembunyi-sembunyi, tapi suatu saat dia akan menyatakan dirinya, sehingga semua orang yang tidak percaya akan menyembah dia. Kita nggak tahu, firman Tuhan bilang, ayat yang ke-1 tadi, nggak perlu dituliskan kepada kita kapan masanya, kapan zamannya Tuhan datang. Kita hanya melihat tanda-tandanya. Seperti dia pencuri datang, begitu juga waktu kedatangan Tuhan. Seperti ibu yang sakit bersalin, tanda-tandanya ada, makin jelas. Tuhan mau datang. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita tidak memusingkan, saya pribadi tidak memusingkan mau tanggal berapa Tuhan Yesus datang. Hari kesusahan besar, ada di Daniel kan 3,5 tahun hari kesusahan besar. 10 menit lagi. Gak kerasa ya. Jadi, saya percepat aja. Nah, bagi kita anak-anak Tuhan, dikatakan tadi, hari Tuhan itu bukan sesuatu yang mengerikan. Tapi bagi orang yang tidak percaya, hari Tuhan itu hari yang mengerikan. Kenapa? Dikatakan karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Yang membuat kita tidak perlu takut, karena dikatakan kita adalah anak-anak terang. Anak-anak terang kita bisa melihat dengan terbuka. Kebenaran firman Tuhan itu begitu nyata di depan kita. Sehingga kita bisa melihat kejadian-kejadian sekarang. Ini tanda-tandanya, itu membuat kita berjaga-jaga. Membuat kita tidak santai-santai lagi. Membuat kita menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan di depan kita. Menghargai setiap pelayanan yang Tuhan percayakan di depan kita. Mungkin saat ini kita melakukan pelayanan, itu hanya semacam rutinitas, hanya kebiasaan. Tapi ketika kita menyadari waktunya Tuhan sudah semakin dekat, kita akan semakin sungguh-sungguh melayani Dia. Saya ingat waktu sekolah dulu gitu ya, waktu saya SD, guru saya tidak pernah mengasih tahu ujiannya kapan. Tiba-tiba aja baru satu bab dipelajari langsung ujian besoknya. Bahkan nggak setengah bab, belum selesai satu bab pun langsung ujian besoknya. Sehingga membuat saya pribadi waktu itu, saya harus bersiap-siap. Setiap malam saya harus ulang pelajaran yang diberikan pada hari itu. Sehingga kapanpun waktunya saya siap. Nah, bagi kita anak-anak terang, kebenaran begitu terbuka di mata kita, di depan mata kita. Minggu lalu Pastor Daniel menyampaikan tentang Injil kasih karunia, kabar baik dari surga. Saya ngelihat dari rekamannya, karena saya minggu lalu ada ibadah di TNG. Itu luar biasa, kebenaran yang Tuhan bukakan kepada kita. Sehingga kita semakin dimurnikan, apakah kita ketika memberitakan Injil kepada orang lain, kita tambahkan sesuatu yang lain, Injil yang lain, apakah kita memberikan syarat kepada mereka, kalau kamu selamat, kamu harus berdoa, puasa, kamu harus lakukan ini itu. Enggak, tidak ada syarat itu. Itu kebenaran yang Tuhan bukakan kepada kita. Tentang akhir zaman juga Dia akan bukakan, banyak yang bisa kita pelajari. Nah, ayat yang ke-8 dibilang ya, bagaimana kita berjaga-jaga itu. Dikatakan,
Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Kok agak berbeda ya dengan Efesus pasal yang ke-6? Apa itu Efesus pasal yang ke-6? Perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata rohani gitu ya. Itu ada apa aja? Ada ketopong keselamatan, kemudian ada perisai iman, ada baju zirah keadilan, ada apalagi ikat pinggang kebenaran, apalagi berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Itu perlengkapan rohani. Untuk apa dikatakan di Efesus 6? Untuk menghadapi tipu muslihat dari iblis. Nah, tapi di sini dikatakan perlengkapan rohaninya kok tinggal 2. Berbaju zirahkan iman dan kasih, bahkan kalau yang perlengkapan rohani itu, iman itu apa? Perisai. Baju zirah itu keadilan. Tapi di sini bilang berbaju zirahkan iman dan kasih. Kemudian tetap berketopongkan pengharapan keselamatan. Saya bertanya-tanya juga, Tuhan kok jadi 3 ya? Mana yang lain? Oh, setelah saya renung-renungkan, ternyata Efesus itu kan untuk menghadapi muslihat iblis. Kita harus pakai semua perlengkapan senjata Allah itu. Tapi yang ini kaitannya dengan hari Tuhan. Dengan hari akhir zaman. Dan itu kalau kita lihat dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi pada akhir zaman, hanya tinggal 3 ini. Iman, pengharapan, kasih. Sama, 1 Tesalonika 5 ayat 8 tadi, iman, kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Pengharapan akan keselamatan. Iman, kasih, dan pengharapan. Nah, itu yang kita persiapkan. Ketopong keselamatan, kenapa itu di kepala? Karena keselamatan itulah yang paling penting di dalam hidup kita. Ketika kita naik motor, yang kita lindungi apa? Kepala kita. Tangan, kaki, kalau cedera, kepalanya nggak apa-apa, kita masih bisa hidup seperti berpikir seperti biasa. Tapi kalau kepalanya rusak, badannya semua lengkap, nggak ada gunanya kita hidup. Karena kepala inilah yang mengontrol seluruh kehidupan kita. Jadi keselamatan itulah yang mengontrol kehidupan kita. Tujuan kita ke depan itu semua karena ada keselamatan itu. Makanya firman Tuhan bilang, karena kita diselamatkan, makanya kita berbuat baik. Keselamatan dulu. Semua yang utama adalah keselamatan. Kemudian baju zirah. Baju zirah itu pakai baju itu melindungi dari panah api, tombak segala macam gitu ya. Itu melindungi bagian vital di dalam tubuh kita. Di situ ada jantung, ada paru-paru, ada usus semua. Itu juga penting. Sangat penting. Jadi pada akhir zaman dibilang tinggal 3 itulah. Dan kita berjaga-jaga dalam hal itu. Kita harus tetap punya iman, kita tetap kasih kita, dan keselamatan itu tetap kita pegang. Nah, terakhir, kok nggak mau? Masih ada 1 slide. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan, bisa balik naikkan. Oke, 1 slide lagi. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dalam perjanjian baru, dia memberikan perumpamaan tentang orang bodoh dan orang yang bijaksana. Ada 2 kali dia memberikan perumpamaan ini. Pertama di dalam Matius pasal yang ke-7, dan yang kedua Matius pasal yang ke-25. Yang pasal yang ke-7 itu kita ingatnya ada 2 macam dasar.
yaitu orang yang bodoh, yaitu yang membangun rumah di atas batu pasir. Tapi orang yang bijaksana membangun rumah di atas batu. Konteksnya waktu itu Tuhan menyampaikan ini, itu awal-awal pelayanan Tuhan Yesus. Awal-awal dia memberitakan firman, pengajaran-pengajaran. Nah, konteksnya ini dia berbicara tentang firman Tuhan. Orang yang memegang firman Tuhan, yang dia baca, dia pegang, itu seperti orang bijaksana ini. Ya. Kalau yang Matius 25 ada gadis bijaksana dan gadis bodoh, yaitu ketika mereka menantikan pengantin laki-laki, gitu ya. Nah, ada yang menarik di sini. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan orang bodoh bijaksana pada awal pelayanannya, pada awal ketika orang baru percaya kepada Dia. Sehingga dia katakan orang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Dan itu dibutuhkan untuk masa pertumbuhan rohaninya. Dan di akhir dia bilang lagi, ketika menantikan pengantin laki-laki, dia bilang lagi ada orang yang bodoh, ada orang yang bijaksana. Artinya apa? Ketika kita memulai mengikut Tuhan, apakah kita termasuk orang yang bodoh atau orang yang bijaksana? Apakah kita memegang setiap firman yang Tuhan berikan, yang kita baca, yang kita renungkan dan kita lakukan? Kalau kita melakukan itu, kita adalah orang yang bijaksana. Dan itu dibutuhkan untuk pertumbuhan rohani kita. Dan ketika akhir zaman, dipertanyakan lagi, apakah kamu bodoh, apakah kamu bijaksana? Apa yang membedakan pada akhir zaman? Yang bijaksana, dia membawa minyak cadangan. Yang bodoh, dia tetap membawa api, pelita, tapi dia tidak membawa minyak cadangan. Nah, ada yang menerjemahkan ini. Ketika 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana ini, mereka semua adalah anak-anak Tuhan. Mereka tahu, mereka menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Sehingga mereka bersiap. Mereka membawa pelita dan membawa minyak. Tapi yang satu minyaknya hanya di tempat pelitanya, yang satu dia bawa cadangan. Mereka sama-sama anak Tuhan. Tetapi yang membedakan satu membawa minyak. Mereka sama-sama memiliki iman. Mereka sama-sama tahu bahwa mempelai laki-laki akan datang. Sehingga karena mereka punya iman, mereka bergerak berdasarkan iman itu, dia siapkan pelita, dia siapkan minyaknya. Mereka punya juga pengharapan. Mereka punya pengharapan akan kedatangan mempelai itu. Sehingga mereka setia menunggu. Pengharapan itu menuntut kesetiaan. Orang yang gak setia gak akan bisa berharap. Pengharapan menuntut kesetiaan, mereka nunggu. Tapi satu yang tidak punya di orang-orang bodoh, yaitu minyak. Ada yang menggambarkan minyak ini adalah gambaran tentang kasih. 1 Korintus 13 ayat 13 tadi, tinggal ketiga hal inilah, iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang terbesar adalah kasih. 3 gadis bodoh, dia tidak memiliki minyak itu. Dia tidak memiliki kasih. Tapi 3 gadis bijaksana, dia memiliki kasih itu. Makanya 1 Korintus 13 itu luar biasa, bicara tentang kasih. Sekalipun aku bisa berbicara dengan berbagai-bagai bahasa malaikat, tapi kalau aku tidak memiliki kasih, aku seperti gong yang bergemerincing, suaranya nyaring. Dan itu yang menentukan ketika kita menyambut mempelai laki-laki. Ingat, berbaju zirahkan iman dan kasih,
dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Tuhan menetapkan kita untuk tidak mengalami murka itu di 1 Tesalonika 5 tadi ayat 10-11. Dia menetapkan kita untuk diselamatkan sebenarnya. Tapi dia memberi kebebasan kepada kita. Dan ketika kita bersiap-siap menyambut kedatangan dia, apa yang kita persiapkan? Apakah kita, awalnya kita bijaksana, seperti 2 macam dasar tadi, tapi apakah akhir hidup kita tetap bijaksana? Belum selesai hidup kita. Ketika dia datang atau ketika kita dipanggil Tuhan, di situ selesai hidup kita di muka bumi. Tapi Tuhan mau lihat apakah kita masih punya kasih itu di dalam diri kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Biarlah firman Tuhan ini kita renungkan bersama-sama. Firman Tuhan ini mengingatkan kita akan apa yang Dia sudah nyatakan melalui firman-Nya tentang hari Tuhan, hari yang dahsyat, hari yang mengerikan bagi orang-orang yang tidak mengenal Dia. Tapi kita mengucap syukur kepada Dia bahwa bagi kita yang percaya kepada Dia, hari Tuhan itu adalah hari yang penuh dengan sukacita. Karena Dia sudah berjanji dan Dia tidak pernah lalai menepati janji-Nya. Satu Tesalonika 5 ayat 9 tadi dikatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita, supaya kita berjaga-jaga, entah waktu kita tidur atau kita hidup bersama-sama dengan Dia. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Ketika kita sedang mengalami kebingungan, kebimbangan, akan kemana aku nanti? Apa yang akan terjadi di depan bagi hidupku? Dunia sepertinya menakutkan. Potensi peperangan besar akan terjadi. Potensi krisis pangan akan terjadi. Tapi bagi kita yang percaya kepada Dia, Dia yang akan menjadi penolong kita. Amin. Dia yang menguatkan kita. Amin Tuhan. Sehingga kita tidak kehilangan pengharapan akan keselamatan. Kita tetap memiliki iman. Dan terlebih kita terus dilingkupi oleh kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu luar biasa. Menguatkan kami, mengingatkan kami untuk hari Tuhan yang akan datang itu Tuhan. Hamba berdoa buat kami, setiap kami di tempat ini. Untuk kami senantiasa berjaga-jaga. Entah waktu kami tidur atau kami terjaga. Dalam setiap apa yang kami lakukan, dalam setiap apa yang kami perkatakan. Tolong kami Roh Kudus untuk menjaga setiap langkah kami. Amin. Menjaga setiap perkataan kami, menjaga setiap pikiran kami. Sehingga pada saatnya Tuhan, kami siap. Seperti gadis yang bijaksana. Kami siap menyambut kedatangan Engkau. Bagi kami yang mungkin saat ini mengalami kejenuhan ketika kami melayani Engkau. Kami tidak merasakan kembali Tuhan. Apa manfaatnya kami melayani? Apa untungnya kami melayani? Roh Kudus, kuatkan kami semua. Kuatkan setiap kami.
untuk kami tetap setia, tetap dengan penuh semangat melayani Engkau. Karena setiap jerih payah kami tidak ada yang sia-sia. Ya Tuhan. Buka mata rohani kami Tuhan untuk melihat sesuatu yang besar di depan. Amin. Apa yang Kau sediakan di Amin. depan. Sukacita yang penuh di depan Tuhan. Ketika kami bergerak bersama-sama dengan Engkau, bersama-sama dengan Roh Kudus, ketika kami melayani jiwa-jiwa yang ada Tuhan, memberitakan Injil, menguatkan yang lemah, kami percaya ada sesuatu yang besar yang Kau sediakan, ada upah yang menanti kami, ada sesuatu yang menggairahkan hidup kami di depan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, terima kasih yang mau sudah menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah lebih lagi kepada kami. Apa yang hamba sampaikan terbatas, tapi firman-Mu tidak terbatas, melampaui akal dan pikiran kami semua Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, untuk nolong hidupku. Kamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.